Pemirsa, niat pemerintah menyediakan rumah subsidi murah di perkotaan untuk masyarakat menuai kontroversi. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sedang menimbang untuk membuat rumah subsidi dengan luas yang minimalis. Banyak yang mengkritik itu rumah atau kos-kosan ya. Rumah yang terlalu sempit dinilai tidak manusiawi. Sejumlah pakar mengatakan rumah yang terlalu minimalis bisa merusak psikologis penghuninya. Rumah bukan sekedar tempat berteduh tetapi juga tempat bertumbuh. Namun, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait beralasan wacana rumah subsidi seluas 18 meter persegi adalah solusi perumahan bagi masyarakat perkotaan yang ketersediaan lahannya semakin sedikit. Menteri Ara mengatakan banyak warga yang ingin punya rumah yang dekat dengan tempat kerja atau di tengah kota. Jadi dengan memungilkan ukuran rumah akan jadi solusi atas mahalnya harga rumah di perkotaan. Menteri Ara juga mengklaim rencana ini direspons positif oleh milenial di akun sosmed sang menteri. Apakah rumah subsidi yang kian sempit tidak menyalahi aturan dan tetap layak huni? Rumah subsidi mini buat kepentingan warga atau kepentingan pengembang? Inilah kontroversi selengkapnya. Kukira Kau Rumah bersama saya Zilvia Iskandar. Masih ingat kan dengan program pemerintahan Prabowo membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR 3 juta unit per tahun. Sekarang sudah mulai kelihatan wujudnya, visualisasinya seperti apa dari rumah itu meskipun bukan dibangun oleh pemerintah tapi rumah unit percontohan di belakang saya atau mock-up. Mock-up ini dibangun oleh salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia yang ikut mendukung program pemerintah dan mereka berinisiatif untuk membangun unit percontohan dari mulai ukuran yang terkecil sampai nanti ada pilihan keduanya di salah satu mall di kawasan Semanggi, Jakarta. Saya akan menunjukkan kepada pemirsa, sekali lagi ya, ini bukan yang dibangun oleh pemerintah dalam program 3 juta hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di wilayah perkotaan atau aglomerasi. Tapi program ini atau rumah yang dibangun oleh pengembang ini diharapkan bisa ikut skema pembiayaan pemerintah menjadi rumah bersubsidi untuk bisa menjangkau masyarakat ibu kota dengan penghasilan sekitar 8,5 juta sampai 14 juta tergantung di kota mana, di wilayah mana. Yang pertama, ini adalah rumah unit percontohan dengan luas bangunan. Luas bangunannya itu 14 meter persegi. Yes, Anda tidak salah dengar. Luas bangunannya itu 14 meter persegi. Sementara untuk luas tanahnya itu 25 meter persegi. Seperti apa sih rumah dengan luas bangunan 14 meter persegi? Oke, ayo kita lihat bersama. Jadi ini adalah area ruang tamunya dengan luas bangunan 14 meter persegi. Panjang rumah ini panjangnya itu 5,4 ditambah 4,2 untuk area parkir mobil. Jadi panjangnya 9,6 meter persegi, sementara 9,6 meter, sementara untuk lebarnya itu 2,6 meter. Kalau yang rumah percontohan ini memang sudah diisi dengan furniture ya, jadi tergantung nih kalau pilihan furniture Anda minimalis mungkin bisa terlihat lebih luas. Tapi yang kurang lebih seperti ini masih bisa untuk sofa yang kecil untuk 2 orang, kemudian 1 meja ya. Kalau usul saya sih supaya area berjalannya bisa luas, mungkin nanti mejanya harus lebih kecil ya. Kalau di sini disediakan bisalah untuk kulkas 1 pintu, TV di atas kulkas seperti ini, bisa ada 1 mesin cuci, ada kitchen set ya dengan sink seperti ini, kemudian kaca bisa juga kalau mau pasangin kaca,
Sekarang ini area kamar tidurnya. Jadi kalau yang ukuran 14 meter persegi cuma satu lantai ya. Satu lantai ada satu area tamu, kemudian ada satu kamar tidur. Kalau kamar tidurnya kita lihat di sini sih yang dipasang oleh pengembangnya itu ini sepertinya ranjang ukuran queen ya. Ukuran queen itu biasanya 160 cm. Nah, ya, ini queen 160 cm. Seperti ini. Masih bisa lah di sini jalan untuk satu orang. Masih ada sekitar 65 cm area untuk bergerak di sini. Ada space. Ini bukan buat lemari sih, ini space saja, space untuk menggantung pakaian. Sekitar ya 30 cm lah ya space untuk menggantung baju seperti ini. Kemudian kamar mandinya hanya ada satu di dalam kamar tidur. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertamu memang harus masuk dulu ke kamar tidur. Di sini ya. Kalau pakai kasur ukuran queen yang 160 cm lebarnya, memang akhirnya jaraknya ke kamar mandi ini kecil. 45 cm lah. Ya kalau dari bangun tidur ke kamar mandinya cepat. Untuk kamar mandi, di sini lebarnya ya ini satu orang mentok sekali ya. Lebarnya itu 60 cm, 60 cm. Sementara di sini panjang untuk area kamar mandinya itu sekitar 2 meter. Jadi 2 meter kali 60 cm untuk kamar mandinya. Masih muat satu wastafel mini seperti ini. Kemudian ada showernya. Ya bisa lah ya, pasti bisa. Cuma memang kalau seperti ini pasti kalau kita mandi basah semua ini. Kalau unit yang kedua ini adalah mock-up atau unit percontohan yang lebih luas. Luas bangunannya 23,4 meter persegi, sementara luas tanahnya itu 26,4 meter persegi. Coba kita lihat ke dalam seperti apa. Lebih, kalau lebarnya itu sama, lebarnya itu tetap sama 2,6. Desainnya juga sama ya, ini furniture yang disediakan oleh pengembang kurang lebih seperti ini. Kalau Anda mau isi dengan furniture, masih bisa muat sofa atau kursi 2 orang, meja kecil, kitchen setnya kurang lebih seperti ini. Masih bisa muat mesin cuci, kemudian kitchen set, kulkas. Kalau kulkas 2 pintu memang agak sempit ya. Terus, oh ya, kalau yang tipe lebih besar ini 2 lantai. 2 lantai, ada 2 kamar tidur juga. Kalau untuk kamar tidurnya kurang lebih sama dengan yang ukuran 14 tadi. Coba ya, saya ajak kalau misalnya 2 orang yang ada di unit ini masih oke nggak? Ada anak magangnya kontroversi. Karen, iya. Ren sini deh Ren. Iya Mbak. Coba kalau kamu sama aku, kita sama-sama di sini. Ya 2 orang masih oke lah ya Ren ya. Iya sih. Masih oke. Cuma nanti kita gantian ya. Kalau mau ke kamar mandi, jalannya juga harus gantian kayak gini. Kalau tipe ini sih masih lumayan ya Ren ya. Iya. 2 orang masih oke lah untuk lalu lalang. Tapi kalau tambah 1 anak atau bahkan 2 anak, sulit. Bahkan untuk yang luas bangunannya ini 23,4. Nah, di atas itu ada satu lagi kamar. Nggak beneran kamar yang tertutup seperti ini ya. Kalau ini kan tutup ada pintunya. Kalau di atas coba kita lihat Ren, kamu duluan deh. Oke. Di sini pastinya juga harus bergantian ngelihatnya satu persatu. Oke, jadi lantai 2-nya seperti ini. Tidak ada pintu ya, jadi cuma muat satu kasur seperti ini. Ukurannya samalah, paling maksimal itu kasur queen. Jadi kalau saya dengan Karen jalan-jalan di sini mau pasang TV sebenarnya bisa aja kalau di sini nggak ada cermin ya. Masih pasang TV di sini. Space untuk gantung baju sama seperti di bawah. Kamar mandinya juga sepertinya sama persis ukurannya. Pintunya tuh bisanya yang sliding door seperti ini. Jadi lumayan kalau yang luas bangunannya 23,4 ini ada 2 kamar mandi.
Nah, sama persis. Oke. Jadi Ren, kalau kita mau turun, gantian lagi ya. Iya. Satu-satu. Satu-satu. Oh. Kurang lebih kalau turun tangga seperti ini, gimana Ren tangganya? Agak curam jujur. Agak curam ya. Harus hati-hati. Ini kita kalau ada paket data nggak bisa gedebak-gedebuk deh. Harus standby di bawah. Harus standby di bawah. Sejak kemunculan rumah unit percontohan ini kemudian dikaitkan dengan program 3 juta hunian yang akan dibangun oleh pemerintah, sudah mulai muncul komen-komen dari netizen yang mengatakan ukuran rumahnya kekecilan lah, kurang layak huni lah, kemudian ini cocok untuk yang introvert saja atau yang tidak mau berkeluarga, tidak mau punya anak, kaum single. Nah, tapi di sini saya lihat sudah ada juga yang datang langsung. Kayaknya sih masih muda ya. Coba kita tanya sama mereka, gimana pendapat mereka soal contoh rumah hunian ini. Halo, dengan siapa? Hai. Iya, ini kayak Gen Z nih. Dari perawakannya, dengan siapa namanya? Dengan Mentari Della Vega. Mentari umur berapa sih kalau boleh tahu? 17 tahun. 17 tahun, kamu semuda ini udah ngeliat ini apa beneran mau beli? Sebenarnya ilmu baru sih, soalnya kan ini kan desainnya tuh sangat amat mengikuti tren ya. Jadi biar gak ketinggalan tren gak sih? Tapi emang udah ada niat mau beli? Nggak ada sih, cuma kalau misalnya masa depanku ingin hidup mandiri, kayaknya ini adalah salah satu option. Oh, udah visioner kamu ya. Kalau ini di belakangnya temen atau pasangannya atau gimana? Teman-teman. Kita teman. Kamu namanya siapa? Ade. Satu organisasi sama Dela. Ade sama Dela. Ade umurnya berapa sekarang? Aku 22. 22. Udah mulai kerja? Betul. Oke, terus yang sudah bekerja, berpenghasilan, datang ke sini, apakah emang niat pengen beli atau gimana? Ini juga sama ya, jadi salah satu opsi sebenarnya. Mungkin buat rumah yang budget friendly, buat orang-orang yang belum punya rumah, itu mungkin seperti saya cocok buat opsi harganya. Opsi harga, karena harga yang ditawarkan 100 mulai dari 100 sampai 160 juta. Itu yang disediakan oleh pengembang ini ya. Tapi kalau harga resmi dari pemerintah, range-nya juga mungkin akan sekitar itu, start dari 100 juta sampai batas atasnya kita belum tahu karena lihat dulu ada di kota mana, di wilayah mana. Cuma menarik nih, Ade dan Dela sudah mulai masih muda, usia masih muda sudah melihat opsi-opsi rumah seperti ini. Karena kenapa? Menurut kalian apakah sekarang tuh semakin susah ya kalau misalnya punya harapan untuk punya rumah 2 lantai besar di tengah kota, apakah semakin sulit apalagi di Jakarta? Kalau dari saya sendiri mungkin dengan penghasilan dan uncertainty dari job yang ada di market kayak gitu-gitu, buat memiliki aset di tengah kota, apalagi di Jakarta gitu ya, itu lumayan challenging sih menurut saya. Jadi ini mungkin bisa jadi solusi buat orang-orang yang pengen punya aset, hidup sendiri. Sendiri banget nih ya. Betul. Coba-coba ya kalau kita di sini ya. Ini nih kita chill nongkrong, masih bisa ya. Ini katanya nggak boleh duduk nih, tapi masih bisa lah ya. Masih bisa. 3, 4 orang, cuma mungkin mejanya nggak usah pakai meja. Kita di lantai gitu ya. Oke, Ade, Dela, thank you banget ya udah share sama kontroversi. Jadi nanti udah tertarik untuk beli atau enggak? Insya Allah. Insya Allah. Oke, terima kasih. Tadi kan perspektif dari Gen Z ya, melihat hunian yang luasnya minimalis itu seperti apa. Oh, di sini saya melihat sepertinya sudah lebih dewasa nih, orang-orangnya dewasa. Selamat siang, Mas. Halo, saya dari Kontroversi Metro TV. Mas, lagi pada mau beli rumah? Insya Allah. Insya Allah. Lagi nyari-nyari rumah ya? Iya, ini. Tinggalnya sekarang di mana? Di sekitar Jakarta? Di Jakarta. Terus tertarik ya karena ngelihat ada rumah murah ini ya? Iya, ada sedikitnya tertarik kayak gitu kan. Ngeliat. Terus setelah ngelihat gimana dong Mas? Makin tertarik atau gimana? Kayaknya sih tertarik juga ini. Mungkin ada beberapa kali minta perombakan kali nantinya kalau emang jadi kita ngambil. Perombakan kenapa tuh? Kenapa? Ini kan buat ini anak 2 kalinya. Sudah berkeluarga ya Mas ya? Berkeluarga. Sudah pada berkeluarga di sini ya? Anaknya masih pada kecil-kecil. Oke, anaknya kecil.
Bagus juga sih ini sih, lumayan lah. Menurut Mas gimana? Kalau 2 anak kayaknya agak kurang kalau tempat kayak gini. Sulit ya, sempit ya? Sempit benar.